Saudara-saudariku yang terkasih, pada tahun 2005 kira-kira saya masih di Seminari San Domingo Hokeng, SMA untuk pembinaan calon imam yang ada di Keuskupan Larantuka. Pagi itu ada pertandingan bola kaki antara Chelsea melawan Barcelona, dan masa di mana Ronaldinho sangat terkenal dan skillnya dalam bermain bola menjadi buah bibir atau cerita di mana-mana. Saya memang suka dengan bola kaki, dan pagi itu saya diajak untuk nonton bersama. Suatu larangan di seminari tidak boleh menonton di luar jam nonton. Dan godaan dan ajakan ini memang menarik. Di satu sisi saya suka sekali nonton bola, di sisi lain saya bergumul karena takut dapat hukuman atau pembinaan. Godaan tetap ada, apalagi mau nonton Ronaldinho yang terkenal itu. Saya pun akhirnya ikut dengan teman, dan kami saat itu cukup banyak yang pergi untuk nonton dengan sembunyi-sembunyi. Kami masuk dan nonton di ruang nonton kami untuk para seminaris. Dan ya jatuh atau hidup di dalam kesenangan saat itu, asik untuk nonton dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai nonton, ini persoalannya. Kami mengendap-endap untuk pulang ke ruang tidur. Ternyata ada sosok bayangan yang menuju ke ruang nonton. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata itu adalah frater pastoral. Kami pun mulai mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri supaya tidak ketahuan. Tetapi memang tidak bisa kemana-mana, karena akses untuk keluar dari ruangan itu hanya bisa lewat jendela. Sedangkan frater itu sudah mendekati pintu, dan ya sudah banyak dari kami pasrah, ada yang sembunyi di balik pintu dan lain sebagainya. Dan saya dan beberapa teman kami ketahuan. Dan semua yang nonton pun akhirnya ketahuan, sehingga kami semua menghadap ke para pendamping, para pembina, para frater, pastoral, dan juga romo yang bertugas di seminari. Kami mulai takut, jangan-jangan dikeluarkan dari seminari. Pokoknya hidup jadi tidak tenang. Kami hanya diminta untuk nanti bertemu setelah selesai sekolah siang nanti. Dan selama proses pelajaran itu kepanikan, tidak tenang, pasrah. Sudahlah, kalau dikeluarkan ya sudah, terima saja. Dan ketika kami dikumpulkan, hukuman terberat adalah dikeluarkan. Tapi akhirnya kemudian kami dikasihani, sehingga kami dihukum untuk menggali tanah, membuat lubang pembuangan sampah untuk mengganti tidur siang kami. Dan kami kerjakan itu hampir 3 hari, selama 3 hari berturut-turut. Saudaraku yang terkasih, dari cerita yang saya bagikan ini hanya mau mengatakan bahwa godaan itu selalu menawarkan yang menarik, indah, dan menyenangkan. Entah itu indahnya hanya sebentar, akibatnya akan parah dan lama, tetapi yang paling penting adalah promosinya itu pasti menarik. Orang akan mudah tertarik karena promosi yang menarik itu tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Namanya juga tergoda, pasti memilih yang indah dan menyenangkan. Saudaraku yang terkasih, gambaran kemanusiaan kita inilah yang menunjukkan bahwa kita selalu memilih sesuatu yang memudahkan atau menyenangkan. Maka tidak heran juga bahwa kita mudah sekali tergoda dan tertipu oleh bujuk rayu. Hawa, wanita pertama yang menggambarkan kemanusiaan kita, pun menunjukkan bahwa ia tergoda oleh bujuk rayu setan. Godaan dan tawaran menarik itu membuat Hawa ingin coba-coba untuk membuktikan kebenarannya. Nama lainnya juga penasaran. Akhirnya tindakan coba-coba, penasaran, dan terjebak dalam godaan ini membawa mereka keluar dari Taman Eden. Taman di mana penuh sukacita dan kegembiraan. Kasih sayang yang begitu besar dari Allah dengan memberi mereka kuasa atas apa saja di Taman Eden tidak membuat Adam dan Hawa puas.
Setan melihat kelemahan ini dan menggoda untuk makan buah terlarang. Dan kasih Allah yang berlimpah itu akan dirasakan saat semuanya sudah berlalu, saat penderitaan mulai ada dan lainnya. Saya sendiri dan teman-teman menyesali perbuatan kami yang ikutan nonton. Kenapa tidak minta izin dulu dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Penyesalan itu selalu datang terlambat saat semuanya sudah terjadi. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah akan selalu ada bagi semua orang, terutama bagi yang salah dan berdosa. Saat kita lemah dan tak berdaya, maka kita merasakan betapa besar kuasa Allah dalam kehidupan. Godaan datang memberi kita kesenangan sesaat, namun penderitaan yang lama. Sebaliknya, kasih Allah yang begitu melimpah memberi kekuatan kepada kita untuk melewati segala tantangan dan cobaan, bahkan salib, namun memberikan kebahagiaan yang lama dan abadi. Saudaraku, dalam kisah Injil kita dengarkan saat Yesus lemah karena kelaparan setelah berpuasa selama 40 hari. Setan datang, melihat kelemahan ini, mencari celah untuk menggodai, mencobai Yesus. Ia mencobai dengan godaan makanan, status, kuasa. Setan menggunakan kelemahan manusia untuk melepaskan ikatan atau kesatuan dengan Allah. Yesus menjawab godaan ini dengan kesetiaan pada sabda Bapa. Ia menjawab semua godaan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam kitab suci. Saudaraku, godaan akan selalu ada atau datang dalam kehidupan kita. Mau lihat TikTok sebentar, tapi akhirnya lama. Mau lihat YouTube sebentar, tapi nyatanya lama. Mau lihat-lihat aja barang-barang di Shopee, faktanya kita belanja di aplikasi itu. Dan masih banyak contoh kita jatuh dalam godaan. Mari belajarlah daripada Tuhan Yesus saat menghadapi godaan makan dan minum. Ia tidak menjawab, saya sudah kenyang, atau diet, atau jaga body. Tetapi menjawab dengan firman, manusia hidup bukan dari roti saja. Saat godaan tentang kuasa, ia tidak menjawab, kuasaku sudah cukup. Tetapi dengan firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saat cobaan kedudukan atau status, ia tidak menjawab tanpa meminta sudah milikku. Tetapi ia menjawab dengan firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, tinggal dalam dosa itu membuat kita terlepas dari ikatan dan kesatuan dengan Allah, dan di saat yang sama setan bersuka cita. Dan tinggal dalam godaan itu menyenangkan tetapi tidak bertahan lama. Kini Adam baru, Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari semua jeratan dosa. Untuk itu, biarkan kasih karunia darinya memenuhi hidup kita, dan mari kita pun menghidupi sukacita, meski ada salib yang harus kita pikul dan tantangan yang harus kita hadapi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.